Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melakukan ulasan berdasarkan analisa teknikal untuk saham-saham pada perdagangan 5 April sampai dengan 9 April minggu depan berdasarkan screening yang saya lakukan pada saat penutupan market Kamis lalu. Ya, saham-saham ini nantinya saya lihat memiliki potensi berdasarkan price action masing-masing untuk bergerak naik. Oleh karena itu, silakan nanti teman-teman menyimak ulasan saya dari awal hingga akhir video ini. Namun sebelum mulai, izinkan saya untuk menyampaikan disclaimer dari ulasan kali ini, yaitu semua ulasan maupun rekomendasi yang saya sampaikan pada video ulasan teknikal ini tidak dengan maksud untuk mengajak Bapak Ibu untuk melakukan pembelian maupun penjualan saham-saham tersebut, karena merupakan preferensi dari pribadi saya sendiri melakukan analisa teknikal. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan trading dengan menggunakan analisa teknikal tidak ada yang 100% benar Bapak Ibu ya. Jadi akan selalu memiliki risiko untuk mengalami loss ataupun down. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan juga agar Bapak Ibu tidak men-skip video ini agar bisa mendapatkan ulasan yang saya sampaikan secara lengkap. Saya juga selalu meminta dukungan teman-teman semua untuk selalu like, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, maupun put komentar teman-teman pada kolom video untuk bisa mengomentari apa yang saya ulas pada kesempatan kali ini. Teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana memang secara khusus pada channel Telegram ini saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal serta market area penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya memutuskan untuk entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel tersebut ada pada deskripsi video. Oke, pada bagian pertama saya akan mulai dengan ulasan IHSG ya. Nah, kenapa saya katakan IHSG ini bersiap untuk rebound teman-teman semua ya. Jadi begini penjelasan singkatnya. Ya, penutupan candle pada Kamis lalu ini ditutup dengan tipis ya, hijau tipis. Namun volumenya tinggi sekali ya, atau volumenya mengalami upside volume ya yang lebih tinggi. Nah, namun memang dari sisi MACD sendiri ini masih bergerak menurun ya kecenderungannya. Oleh karena itu kesimpulannya adalah ini hanya technical rebound semata ya potensinya teman-teman semua ya. Jadi kemungkinan besar dia masih akan bergerak sideways namun dengan kecenderungan mengalami kenaikan gitu. Jadi mungkin akan potensi tipis-tipis mengalami kenaikan dengan target tertingginya untuk technical rebound kali ini adalah di level 6.200 ya, yaitu level area resist kotak kuning yang saya gambarkan ini ya. Sehingga sejatinya semua ulasan-ulasan maupun rekomendasi yang saya sampaikan pada video kali ini itu tujuannya lebih ke swing trading ya. Jadi teman-teman ambil kemudian nanti jual pada target price. Oke, langsung saja kita masuk ke ulasan pertamanya yaitu saham BJBR. Secara total ada 13 saham yang saya sampaikan pada ulasan kali ini ya. Silahkan disimak ulasannya dari awal hingga akhir. Nah, untuk BJBR sendiri menarik ya, karena saat ini terlihat dari sisi analisa price action ini sedang facing key resistnya, yaitu area kotak kuning yang saya gambarkan, di mana secara garis MACD sudah mulai bergerak naik dan juga volumenya memang masih flat ya, masih belum terlalu besar. Sehingga ini kita melihat sebuah peluang ya, kita mencoba mengambil sebuah peluang apabila nanti dia mengalami breakout. Nah, itu yang kita lakukan ya. Karena sudah jelas dia didorong, di-push down ke bawah level area resist kotak kuning ini ya, yang sekarang menjadi resist ya, itu tidak berhasil ya, berkali-kali dilakukan namun akhirnya kembali mendapatkan perlawanan. Oleh karena itu kenapa pada saat ini menarik? Karena ini adalah trendline-nya ya, trendline-nya sudah bergerak menyamping ya, ada trendline diagonal. Di mana kalau nanti mengalami breakout maka artinya akan melewati dua resist trendline sekaligus ya, dua resist area sekaligus. Oke, jadi seperti itu. Jadi bagaimana dengan strateginya? Teman-teman bisa entry jika BJBR ini break level 1570 ya, dengan stop loss-nya itu di level 1440 ya. Untuk saat ini seperti itu ya. Dengan target price di mana? Kita tidak ambil jauh-jauh dulu ya, kasih di area resist kotak biru ini dulu, yaitu di level 1715 sampai 1720 ya, tipis-tipis di situ saja ya. Jadi kurang lebih pergerakannya akan potensi positif kalau nantinya market juga bergerak minimal sideways lah, minimal normal gitu, tidak tertekan gitu ya, hijau itu maka kemungkinan besar saham-saham yang saya ulas pada kesempatan kali ini akan bisa bergerak naik. Oke, saham kedua yang saya akan ulas adalah saham Harum. Nah, saham Harum juga menarik ya teman-teman semua ya. Jadi salah satu indikator price action dalam kita melakukan analisa adalah ketika sebuah saham turun mendekati sebuah area supportnya itu mengalami rejection ya, dan hal ini terjadi pada saham Harum ya, di mana dari sisi garis MACD sendiri juga sudah bergerak flat dengan cenderung menyempit dengan garis signal, artinya akan ada potensi pergerakan sideways yang bisa menghasilkan sebuah movement yang kuat ya, memang bisa ke atas bisa pun ataupun bisa ke bawah.
Namun dengan menganalisa price action kita akan melihat kecenderungannya adalah ke atas teman-teman semua ya. Nah, jadi strateginya mudah saja, kita akan coba buy ya, di sini sifatnya memang spekulatif karena kita beli masih di area-area bawah ya, yaitu ketika harum break level 5025 ya, teman-teman bisa beli 1 atau 2 tick di atasnya dengan target price saat ini swing up dulu di level kurang lebih 6.300 ya, bisa kita jadikan sebagai target price di area resist kotak kuning yang saya gambarkan ya. Ini terlihat sekali dia koreksi atau mengalami konsolidasi dengan volume tipis. Jadi kecenderungannya adalah ke atas teman-teman semua ya. Oke, berikutnya akan kita masuk ke saham ketiga, yaitu SAME. Ya, SAME juga menarik ya, kita perhatikan di sini, dari sisi indikator MACD-nya memang masih bergerak menurun dengan cenderungan melebar ya, volume juga cukup variatif. Nah, kenapa menarik? Di sini SAME sedang bergerak masih dalam formasi uptrend teman-teman semua ya. Cuma saat ini dia sedang bergerak dalam konsolidasi yang kita sebut sebagai flag consolidation ya. Jadi memang kalau dari sisi indikator MACD terlihat masih ada peluang ya bagi SAME untuk bergerak lagi dalam proses konsolidasi ini. Jadi masih ada peluang dia untuk mengikuti atau follow teori teknikalnya ya dalam flag consolnya seperti ini. Oleh karena itu kita lakukan adalah melakukan buy and breakout ya untuk mengantisipasi namanya terjadi pembalikan arah seperti itu. Nah, levelnya bagaimana? Levelnya adalah di ketika teman-teman nanti bisa beli ketika SAME itu break 466 ya, dengan stop loss-nya saat ini masih di level 440 ya. Saya di sini menggunakan strategi agresif ya. Jadi kita lihat peluangnya karena adanya perlawanan yang terjadi pada SAME di upper line console flag-nya ini. Jadi kita harapkan adanya breakout. Namun jika misalkan nanti tidak terjadi breakout teman-teman semua ya, malah kembali turun ya untuk memfollow aturan technical console flag-nya, maka bisa avoid dulu SAME untuk sementara ya. Teman-teman bisa terus ikuti update technical SAME di channel Telegram saya. Oke, kalau misalkan nanti bisa break level 466 target price-nya kemana? Ya kita saat ini masih ambil swing up dulu ya, kita ambil tipis dulu aja. Ini di level 500 sampai 510 ya. Bisa sebagai target price daripada SAME untuk ulasan kali ini. Ya, SAME ini menarik ya, masih terus diakumulasi oleh pelaku pasar, ditekan namun kembali dapat mampu melawan tekanan tersebut, sehingga ya memang cenderungan uptrend-nya masih akan dapat bertahan, seperti itu ya. Oke, saham berikutnya akan saya ulas adalah saham ISAT. Ya, oke, ISAT, dari sisi garis MACD-nya sendiri, ini bergerak, berhimpit ya, sudah tipis, menipis gitu ya. Artinya, seperti yang saya jelaskan pada saat analisa harum sebelumnya, ini dia potensi akan mengalami sebuah movement ya, sebuah movement dengan pergerakan yang kuat, bisa ke atas maupun bisa ke bawah. Namun dengan melihat kecenderungan daripada posisi price action-nya yang sedang berada di atas, maka kecenderungannya adalah akan bergerak breakout seperti itu, ya. Namun strateginya kalau melihat daripada garis MACD, dan juga posisi volume yang masih juga tipis ya. Jadi area belinya mungkin akan lebih baik terjadi jika nanti ISAT bergerak konsolidasi ya. Jadi ada potensi dia bergerak konsolidasi dalam 1-2 candle ke depan. Nah, teman-teman bisa coba ambil ya. Di sini sifatnya adalah spekulatif buy ya. Karena memang dia masih bergerak dalam pola konsolidasi di sini ya. Ini range belinya bisa antara level 6.200 sampai 6.350 seperti itu untuk ISAT. Ya, dengan stop loss tempatkan tipis saja itu di bawah area support kotak kuning ya. Di level 5850 bisa seperti itu ya. Kalau memang terjadi breakout ini kemungkinan besar menurut saya akan terjadi spike yang cukup kuat ya seperti yang terjadi pada sebelum-sebelumnya ya berdasarkan karakteristik pergerakan daripada ISAT. Untuk TP-nya bagaimana? Pada urusan kali ini kita masih anggap dulu TP yang jangka pendeknya yaitu di level kurang lebih di level 7125 ya. Yang bisa kita jadikan sebagai target price untuk ISAT pada kesempatan kali ini ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke saham yang lain yaitu Arto. Ya, ini adalah salah satu saham favorit saya ya. Saya juga masih menyimpan saham ini dan saya juga sudah sempat membuat analisa reisunya dan juga sudah saya tebus ya seperti yang saya informasikan. Sehingga kalau misalkan kita tebus maka harga average down kita akan semakin rendah. Nah, dari sisi indikator MACD sendiri ini sedang bergerak menurun, masih menurun ya dengan formasi melebar. Namun histogram sudah mulai bergerak naik. Nah, di sini menariknya bagaimana teman-teman semua ya. Jadi dari sisi indikator price action sendiri ini memang masih bergerak menyempit kan ya, masih bergerak menyempit, namun sudah di ujung nih. Nah, jadi di sini ada potensi, kalau kita lihat indikator MACD yang tadi masih bergerak menurun, maka memang ada potensi saham ini untuk masih bergerak tipis saja, 1-2 candle itu bergerak menyamping. Oleh karena itu kita sangat perlu antisipasi potensi breakout-nya ya, karena kemarin pun di Kamis lalu ini ditutup menguat dengan volume yang menguat juga ya.
Jadi makanya potensi untuk dia mengalami breakout ini semakin besar kalau menurut saya, ya. Jadi, caranya bagaimana ya strateginya ya, yaitu teman-teman bisa beli ketika nanti misalkan Arto itu break level 10.375 ya dengan, stop loss ditempatkan di level, 9.450 kurang lebih seperti itu, ya. Menarik sih menurut saya dengan target price yang bisa saya tampilkan pada bulan sekali ini adalah di level, 12.800 ya, kita genapkan saja dan juga berikutnya adalah sekitar 13.900 ya. Kita harapkan saja ini bisa segera terjadi konfirmasi. Kalau melihat pola teknikalnya semoga ini bisa tercapai dalam, beberapa candle ke depan di minggu depan ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah saham ASA. Oke, ini juga menarik kenapa, karena pada dasarnya saham ASA ini masih bergerak uptrend ya. Meskipun sempat mengalami, tekanan yang cukup lumayan nih, 3 candle sebelumnya ya. Namun sekarang sudah mulai kembali bergerak naik dengan adanya higher low ya. Artinya dia mulai membentuk sebuah pola konsolidasi naik kembali. Dari sisi garis EMA saya sendiri ini bergerak turun masih melebar ya. Jadi memang masih ada potensi ya, mirip-mirip seperti ISA tadi, masih ada potensi untuk bergerak konsolidasi menyamping terlebih dahulu. Sehingga kalau dalam kondisi seperti ini, idealnya atau strategi yang baik adalah coba kita lihat ya, pergerakan kontrol dalam beberapa waktu ke depan, itu teman-teman bisa coba beli di range antara 1.650 sampai 1.700 ya, kurang lebih seperti itu. Untuk pembelian saham ASA, di mana memang sifatnya adalah spekulatif ya. Dengan stop loss-nya kalau di posisi saat ini masih di level 1.610 ya. Target price akan kemana? Kita masih ambil dulu level high-nya ya sebelumnya ya. Level high-nya di level 1980 sampai 1990 bisa sebagai teman menjadikan sebagai target price untuk pergerakan ASA berikutnya. Ya, saham ini masih terlihat memiliki potensi, story-story yang menarik, dan mungkin juga akan didorong dengan kinerja keuangan mereka yang mungkin lebih bagus lagi di 2021 ya. Karena di 2020 juga kinerja ASA juga cukup baik seperti itu ya. Nah, oke, berikutnya saya masuk sedikit ya ke saham blue chip yaitu BBRI. Kenapa saya pilihkan? Ya karena ini menyambung dari ulasan saya di channel Telegram bahwa BBRI saat ini masih terus bergerak tertekan ya. Ini menjadi salah satu big movers down untuk IHSG kita. Jadi selama BBRI masih mengalami down, maka IHSG kita ya naiknya akan tipis seperti itu. Artinya yang turunnya sedikit tapi bobotnya besar dibandingkan dengan naiknya banyak yang bobotnya kecil ya tidak begitu berimpact pada IHSG. Oleh karena itu saham-saham yang saya sebutkan overall adalah kebanyakan saham-saham second liner gitu loh. Jadi punya peluang untuk melawan market atau berbalik arah ketika market kembali naik itu lumayan kuat ya. Nah, kenapa saya pilihkan BBRI pada ulasan kali ini? Karena saya ingatkan kembali pada teman-teman semua ya, ini turun dengan volume yang tinggi ya. Kalau melihat kondisi seperti ini memang ya saya bisa katakan bahwa potensi untuk support ini area level kotak biru ini tertembus ya. Namun berita baiknya kalau melihat pola karakteristik daripada pergerakan price action BBRI, kita bisa lihat bahwa ketika BBRI menyentuh level-level support line garis merah ini yang saya buat ini ya, itu di level sekitar 4 ribuan, itu akan biasanya terjadi rejection yang cukup kuat. Terlihat dari historical pergerakan dia sebelumnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, ada peluang nih untuk teman bisa beli buy on weakness di level ini ya. Sekali lagi, ini adalah sifatnya spekulatif untuk buy on weakness. Nanti kalau misalkan terjadi seperti itu, teman-teman harus mendapatkan stop loss-nya ya, tipis-tipis saja, jangan terlalu jauh. Itu mungkin bisa di level 3.900 ya, seperti itu. Ya, untuk bisa mendapatkan peluang swing up-nya ya biasanya lumayan nih. Dari sisi historikalnya dia kan turun ke sini bisa naik sampai sini gitu loh. Lumayan ya. Dari 4 ribuan misalkan bisa naik ke level 4.700 ya. Kalau bagi yang sabar itu bisa mendapatkan peluang lumayan di saham BRI. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke saham berikutnya yaitu OPMS. Nah, saham ini menarik ya pergerakannya teman semua ya. Salah satu saham yang bergerak sangat apa ya istilahnya sangat terbalik dengan IHSG ya. Di mana dari sisi garis EMA sendiri ini sedang bergerak naik ya dengan posisi yang melebar. Artinya momentumnya sangat kuat, volumenya juga masih oke, variatif ya. Jadi masih ada peluang lagi nih untuk teman-teman yang ingin entry di saham masih ada peluang lagi nih untuk teman-teman yang ingin entry di saham OPMS ya. Di mana menurut saya ini merupakan last entry, last call buy ya. Di mana kalau misalkan nanti bisa beli, teman-teman bisa beli di level ketika OPMS break level 690 dengan stop loss-nya itu di level 635 ya. Dengan target price kita ambil dekat saja dulu ya di level 800 ya. Saya belum tahu ada sentimen apa tapi saham ini terus bergerak naik teman-teman semua ya. Saham Optima Prima Metal Sinergi ini terus bergerak naik. Ya, silakan nanti teman-teman bisa put komentarnya di kolom komentar jika mungkin ada informasi yang lebih bagus atau informasi tambahan yang bisa sampaikan kepada teman-teman yang lain. Oke, berikut strateginya. Yang berikutnya adalah Japfa.
Ini juga merupakan salah satu saham yang saya lihat ya, memiliki cenderungan kenaikan yang sangat kuat sekali teman-teman semuanya. Saya juga belum mengetahui ada sentimen apa, ya tapi kemungkinan besar akan ada sesuatunya gitu, ada sebuah berita positif ataupun sentimen yang sangat kuat yang bisa menggerakkan harga saham Java. Kenapa? Karena setiap kali saham ini ditekan turun mendekati support lainnya, itu terus-menerus dilawan dengan akumulasi daripada buyers ya. Terlihat ya, ditekan kemudian kembali melawan lagi, ditekan kemudian kembali melawan lagi seperti itu. Nah, biasanya saham-saham seperti ini pasti ada istilahnya penjaganya gitu dalam tanda kutip. Memang pemain-pemain yang sudah menunggu untuk melakukan akumulasi ketika setiap kali terjadi profit taking. Nah, sisi indikator MACD juga terlihat ini sudah bergerak naik ya, turun, menyentuh garis sinyal, naik kembali, rebound kembali ya. Volume juga tinggi ya, kembali spike lagi, volumenya kembali up lagi. Sehingga memang ini cenderungan adalah naik harusnya ya secara teknikal seperti itu. Nah, strateginya bagaimana? Ya, kalau melihat posisinya saat ini ya teman-teman hanya bisa coba entry buy di level 2030 sampai 2050 ya. Ambil range-nya dengan stop loss-nya di level 1860. Sekali lagi ini adalah high risk entry karena jarak antara entry, price dan stop loss-nya cukup jauh ya. Dengan target price terdekat untuk Java pada saat video ini saya buat adalah di level 2200. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita beralih lagi ke saham lain yaitu saham Friend. Ya, Friend ini juga menarik ya. Lihat di sini ya teman-teman semua ya. Ada sebuah area support ya yang cukup menarik, support dan resisten yang berkali-kali berubah posisi ya, menjadi support, menjadi resisten. Ya, areanya cukup bagus ya. Di mana terakhir posisinya adalah bagi Friend dia mengalami rejection. Ya, kembali mengalami rejection terhadap area support ini ya. Kalau dari sisi indikator MACD-nya ini bergerak menurun namun sudah mulai ada pembelokan arah, artinya sudah mulai ada perlawanan dari sisi para buyers terhadap penurunan daripada harga saham Friend. Oleh karena itu kita bisa lihat di layar dia mengalami rejection up ya. Volume juga tipis sehingga saya bisa perkirakan memang tekanan turunnya sudah melemah gitu ya. Jadi strateginya bagaimana? Untuk saham Friend ini terlihat ya potensi swing up-nya lumayan teman-teman semua ya. Jadi strateginya adalah jika teman-teman nanti bisa beli ketika Friend ini break up level 82 ya dengan stop loss-nya tempatkan tipis saja di level 75. Dengan target price sudah jelas ya. Ini kelihatan di sini di area size kotak kuning di level sekitar 93 sampai 95 rupiah ya. Ini menarik untuk swing up-nya Friend. Biasanya kalau misalkan dia berhasil breakout seperti ini potensi dia untuk bergerak naik lebih kencang menuju ke area size kotak kuningnya. Kalau saya perhatikan, kalau saya lihat dari sisi indikator technical price action-nya, area size kotak kuning ini harusnya masih kuat ya, masih cukup kuat. Jadi masih akan sulit ditembus sih oleh Friend sehingga strategi swing up kita akan lumayan kalau untuk Friend seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke saham lainnya yaitu AISA. Saham yang saya deteksi kembali mendapatkan sebuah sentimen, kembali mendapatkan sebuah trigger untuk pergerakan harga sahamnya. Terlihat dari sisi garis indikator MACD ini sudah bergerak kembali naik ya, volume juga mulai up kembali ya dan sudah berada di ujung konsolidasinya ya. Jadi kalau melihat peluang AISA memang masih ada potensi dia untuk memfulfill teori teknikalnya ya. Jadi dia bergerak konsolidasi ya, menyempit kembali dalam beberapa candle ke depan. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah harus mengantisipasi potensi terjadinya breakout saham ini seperti itu ya. Yaitu bisa teman-teman bisa beli kalau dia di breakout level 298 dengan stop loss ini di level 270 ya. Ini perlu diperhatikan ini cukup high risk teman-teman semua ya. Levelnya high risk seperti Friend juga high risk gitu ya. Jadi jarak antara entry price dan juga stop loss cukup lebar. Jadi perhatikan resikonya. Dengan target price saat ini kita masih ambil saja ya. Itu di level di sekitar 354 di area kotak kuning ini ya. Kalau melihat pergerakan AISA setiap kali dia menyentuh level support ini ya, harusnya akan ada perlawanan untuk bergerak naik seperti ini ya. Dia nembus, dia disentuh, dicoba dites, akhirnya berhasil naik lagi, berhasil keluar lagi dari area kotak biru ini, kemudian dia swing up lagi. Jadi ini sebuah pola yang menarik, sebuah kesempatan menarik untuk kita lakukan namanya swing up trading untuk AISA. Oke, berikutnya kita masuk lagi ke saham yang lain yaitu UNTR. Oke, kenapa UNTR menarik? Ini karena kalau saya lihat dari sisi indikator MACD-nya ini sedang bergerak up ya. Nah, artinya sudah mulai mengumpulkan sebuah momentum menaik, kemudian juga sebuah area resist kotak biru yang saya gambarkan ini menjadi sebuah area resist yang menarik untuk kita cermati. Karena apabila nanti UNTR mampu breakout dengan meyakinkan seperti yang terjadi di sini gitu ya, maka peluangnya untuk naik ke atas itu lebih tinggi. Nah, makanya setiap kali terdapat sebuah peluang untuk breakout UNTR di level ini menjadi menarik kita perhatikan. Nah, strateginya bagaimana? Strateginya adalah ketika nanti UNTR breakout level 22.300, teman bisa beli ya di situ ya, 1 atau 2 tick di atasnya dengan stop loss itu di level
21.200 kurang lebih seperti itu ya. Meskipun pada pertemuan Kamis lalu ini terlihat ditekan ya dengan volume yang juga cukup tinggi, namun kita lihat hasilnya belum berhasil ya. Jadi masih ditutup dengan ekor candle yang lebih panjang. Artinya perlawanan buyer cukup kuat. Sehingga kita perlu perhatikan dengan cermat ini potensi breakout dengan target price swing up. Potensi breakout dengan target price swing up-nya lumayan ya. Itu di level kurang lebih 25.150 bisa seperti itu. Oke. Saham terakhir yang akan saya ulas pada kesempatan kali ini adalah LSIP, satu saham dari sektor CPO ya. Ini juga menarik untuk melakukan swing up ya. Sudah terlihat dari sisi indikator price action-nya ini kembali mengalami rejection di sebuah area support ya yang pernah dicoba 1, 2, 3, keempat kali kembali mengalami rejection. Namun memang dari sisi indikator MACD ini masih bergerak melebar, sudah ada sedikit kecenderungan untuk berbelok arah gitu ya. Artinya memang masih ada peluang bagi LSIP untuk kembali mungkin bergerak sideways sedikit. Namun pada kesempatan kali ini, pada ulasan kali ini saya melihat sebuah resist yang menarik, sebuah resist minor. Jadi jika nanti LSIP breakout level 1325 sebagai area konfirmasinya, teman-teman bisa beli di 1 atau 2 tick di atasnya dengan stop loss-nya itu di level 1250, tempatkan tipis saja di situ. Dengan target price swing up-nya itu di level 1480 sampai 1490 ya. Pada video ini saya buat seperti itu. Jadi melihat adanya perlawanan buyers di area support ini menjadi menarik untuk kita lakukan trading swing up untuk saham LSIP. Oke, demikian 13 saham yang saya ulas dalam video analisa teknikal kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Silakan teman-teman bantu untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Ataupun bisa put komentar teman-teman ya pada kolom komentar. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar terus bisa mendapatkan update dari posting-postingan YouTube saya. Dan juga bisa join di free channel Telegram saya untuk terus mendapatkan update teknikal hariannya seperti apa. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.